Makanya di buku saya tidak sarankan anak pakai handphone orang tua. Walaupun ini kan cuman ini aja. Enggak, anak itu apapun yang dia tonton akan melekat lebih lama daripada orang tua. Jumpa lagi dengan saya Calontong di Tokoh Kelontong. Sampai mana tadi? Oh iya, ya, misalnya Calontong ini fansnya banyak nih. Saya caranya supaya saya dapat viewers banyak dan banyak yang komen di saya, maka saya serang Calontong nih. Wah, apa ini jangan kayak Calontong tuh, apa sok cakep. Misal itu udah sok tuh masih misal loh. Kasian banget. Terus akhirnya ketika saya bilang gitu kan orang fansnya Calontong yang matanya banyak ke sana, Bu, siapa dia ngomong? Langsung head comment kan di tempat Bisa saya. Jadi, nah, head comment itu adalah ladang uang. Ini yang orang tidak sadar. Maksudnya ladang head uang? comment dari orang-orang. Jadi ketika saya saya cari gara-gara ke Calontong walaupun nggak peduli sama saya, tapi fans-fansnya Calontong itu dengan semangat 45-nya nyerang saya. Nah, sebenarnya yang orang-orang nggak paham, yang dicari, yang saya cari itu adalah head comment itu. Kenapa? Karena di Insight, kalau kita ini ya buka Instagram, Insight itu ketika head comment semua fansnya 20.000 fansnya Calontong itu pindah ke saya semua, maka itu Insight itu bisa naik tinggi banget. Nah, nanti manajemennya yang datang ke produk, nih artisku engagementnya segini nih gitu. Makanya setiap ada artis yang kayak gitu, coba dilihat di story-nya, pasti titik, panjang banget. Mulai dari iklan diet sampai dengan spray sampai dengan itu ada semua gitu. Itu yang orang-orang tidak paham. Selama ini netizen mengira bahwa yang dia lakukan itu ya memang yang dilakukan murni, tapi netizen nggak paham bahwa yang dilakukan public figure itu somehow itu tidak semurni mereka gitu. Baru paham. Saya sebagai pabrik figur. Pabrik. Bukan pabrik. Mama sih wajahnya kayak penggilingan dong. Pabrik. Jadi balik lagi. Ini yang baru saja akunnya kita dulu ya dicolong orang nih. Jauh serius? Dihack. Bahkan ini kejadiannya 2 minggu yang lalu mungkin ya. Tiba-tiba dia yang laporan pertama kali kamu ya 4 atau 6 jam yang lalu itu ada aktivitas password, ganti password email ya. Nanyalah ke admin yang lain, dan merasa nggak ada yang ganti sama sekali. Tanya semua nggak ada, lah ini berarti dihack kita nih. Bener ya, kan? Akhirnya? Karena nggak bisa masuk lagi. Bahkan ke pemulihan, email pemulihan segala macam udah dirubah sama dia. Canggih ya? Canggih. Kayak gitu tuh prosesnya kalau kita yang merasa bahwa itu akun kita diambil untuk biar kembali lagi. Siapa enak itu? Nanya sama orang yang salah, saya juga kehack. Tuh, tapi siapa tahu pernah kehack, akhirnya tahu caranya kan gitu, mengembalikan. Itu nanya ke temennya yang itu, salah nanya ke saya. Loh, saya itu malah tanya kamu itu karena disuruh teman-temanku yang ITS tadi kok. Coba tanyain, karena dia dihack semua juga. Dicari itu apa tau nggak? Apa itu? Teman-temannya. Nah, berarti bener. Yang dicari dia itu hanya dieksploitasi. Dia itu sebenarnya kamu itu nggak ada apa-apanya. Teman-temanmu yang diincar. Itu pahalanya gede loh jadi perantara. Dia. Iya. Tapi kan dia nggak sadar. Jadi perantara itu pahalanya besar loh. Perantara pahalanya besar kalau dia punya niat. Kalau dia nggak ada niat, ya nggak dapat pahala. Ina amalu biniat. Amal itu kan karena niat. Tapi itu kreatifnya. Hacker itu kan susah ya. Makanya gini loh, kayak orang makan. Cari makan itu kan susah, ya kan? Susah.
Yang gampang itu setelah kita dapat makan, kita cari snacknya. Nah, akun-akun begitu snacknya. Snacknya ya. Iya, akun-akun kayak akunnya Cak Lontong itu makannya. Makanannya. Nah, kan sekarang lagi Masuknya musimnya lewat makan situ. gratis. Iya, ikhlasin aja, itu aja makan gratis gitu loh. itu Ya, makan gratis. kalau tepat sasaran sih ya nggak apa-apa. Ya. Adikmu kan juga lawyer juga, si Renal itu kan. Dia mah biasa ngefans. Dia tuh Makanya. follower saya sejati. Saya lahir, dia ikut lahir. Ya Allah, lahir aja Pasti ikut-ikutan. follower banget. Ih, Kayak sampai saya, kreatif banget. kamu tuh punya sikap dikit, kayak punya sikap sendiri gitu. Untung adik-adikku tuh nggak ikut-ikutan. Aku lahir, nggak lahir semua. Karena aku anak paling kecil. Ragil. Dia tuh follower saya. Follower banget. Kamu saya sampai jadi lo ikut. Kalau itu saya dieksploitasi. jadi saya merasa I feel you. bisa Saya dieksploitasi merasakan, kan? Bedanya kalau Cak Lontong yang mengeksploitasi banyak ini ya. Ya Terus sebenarnya nggak banyak ini aja. Kan? mending gini-gini aja, kalau saya gituan. Gituan yang eksploitasi. Jadi begitu. Repot kalau saya kan nanti pura-pura nggak kenal bisa, karena bukan mereka ini kan kamu kan adik, nggak bisa pura-pura nggak kenal kan? Saya bisa pura-pura nggak kenal. Nah, terus? Habis itu saya ditelepon ibu saya, apa-apaan ya. Dia beraninya sama ibu, mau lapor-lapor ke mama itu. Makanya saya nggak berdaya. Sama posisi kita, Cak Lontong. Untung kalian bukan adikku. Ya memang proses hidup itu sangat Betul. punya pengaruh besar dalam kehidupan, bahkan dari awal, pertengahan sampai ending ya. Tetapi yang diprioritaskan, diukur kan ending. Makanya kalau kalian itu nanti endingnya itu husnul khotimah atau enggak, ya kan? Itu endingnya baik, atau istilahnya kalau bahasa umumnya ending hidup kalian itu baik atau enggak. Itu yang itu utama. Awalnya baik tapi endingnya nggak baik, itu juga nggak dianjurkan. Awal jelek, endingnya baik, itu juga nggak dianjurkan. Kalau bisa kan awal baik, ending juga baik. Tapi itu kan idealnya, belum tentu bisa. Tapi setidak-tidaknya jangan terbalik tadi. Mending endingnya yang sangat baik. Makanya skripsiku dulu A. Tapi memang benar ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa skripsi yang baik itu adalah yang selesai. Nah, itu bukan pepatah. Itu fakta. Itu adalah wejangan. Karena sebagus sehebat apapun kalau nggak selesai percuma. Tidak akan membuat kamu ke next level gitu. Bener. Terus biasanya kan mahasiswa suka nanya ke saya gitu kan, mereka melakukan kecurangan supaya nilainya bagus. Saya selalu bilang ke mereka, jangan khawatir, kamu pasti lulus. Kamu pasti lulus. Kalau orientasimu cuman lulus, cuman selembar kertas, maka value-mu itu ya cuman selembar kertas saja. Padahal 3,5 tahun kamu habiskan di bangku kuliah, sebenarnya itu adalah bagaimana cara berpikir kita itu di atas, lebih tinggi daripada ketika kamu selesai SMA gitu. Kalau kamu hanya kuliah cuman untuk dapat selembar kertas, maka senengmu itu cuman 3 hari setelah wisuda, betul nggak? Bener. Jadi setelah wisuda, besoknya masih anakku lulus apa-apa. Begitu hari ketiga, krik-krik mau ngapain ini gitu. Biasanya ke kampus gitu kan. Terus tapi mau nyari kerja juga sadar kemampuannya kan. Jadi masa ya diterima gitu. Iya kan, kalau yang ngejar selembar kertas kan mengalahkan segala cara kan, berarti secara kemampuan dia enggak. Tapi memang benar, kalau kita mau meningkatkan SDM kita, sebenarnya kita harus paksa orang-orang yang sudah unggul, sudah di atas rata-rata SDM kita ini untuk mimpin. Karena karena pemimpin itu fungsinya itu bukan melaksanakan, tapi dia mengonsep. Bagaimana dia bisa mengonsep di atas kita yang rata-rata ini kalau dia kemampuannya rata-rata atau malah di bawah kita. Zong. Iya, zong. Z-nya banyak lagi, zong. Gitu. Iya. Jadi
syarat itu sepertinya harus ditinjau ulang, termasuk untuk jadi wakil rakyat. Karena sebenarnya. syarat-syarat itu kan lebih ke formalitas saja kalau dilihat. Syarat iya, formalnya. Tapi sebenarnya makanya itu harus diubah, harus dipikirkan ulang ya. Kalau diubah urusan nanti lah gitu. Harus dipertimbangkan lagi bahwa untuk yang duduk di kursi kepemimpinan menjadi wakil daerah itu harus dinaikkan. Bukan untuk supaya menghilangkan kesempatan untuk banyak orang, bukan. Tapi mereka itu representasi kan dari masyarakat kita gitu. Harusnya. Jadi kalau masyarakat kita itu levelnya segini misalnya, mereka itu sebagai wakil itu harusnya di atas. Karena ya kan? Karena mereka itu bukan cuma datang kayak ini loh, kayak rapat RT kan. Setuju semua, setuju. Sambil ngeliat handphone, bukan begitu konsepnya. Mereka punya konsep apa dari daerahnya. Makanya sebenarnya orang daerah, prinsip bahwa orang daerah itu mewakili daerahnya itu sebenarnya the best. Bagus. The best karena dia yang tahu ya. Bukan orang Jakarta ngaku-ngaku dapilnya mana gitu kan, yang sering terjadi begitu. Senator lah kalau di modelan perwakilan daerahnya. Iya, sense of belonging-nya nggak ada. Padahal rasa itu kan yang kita butuhkan sebenarnya untuk mereka. That's right. Hak? Itu kanan. Tapi memang benar. Kalau kita tidak punya merasa memiliki, ya kita nggak akan berjuang lebih untuk itu kan. Gitu. Betul. Tapi sayangnya karena mereka tahu posisi masyarakat kita yang masih belum terlalu tinggi ya, mostly ya. Saya nggak bilang satu persatu, mungkin kita oke lah. Bahkan di Papua pun ada pemenang Olimpiade Sains Internasional di sana. Benar. Tapi anak buahnya Prof Surya itu kan. Aduh, Yohanes Surya. Saya berharap loh beliau tuh jadi paling nggak ada lah di Kementerian Pendidikan. Nah, harusnya. Karena beliau pasti fokus ke sana. Anak-anak Papua aja bisa jadi gitu. Kenapa yang lain-lain tidak gitu kan, dengan keterbatasan. Nah, artinya mostly dari orang-orang kita itu tidak tidak dipaksa untuk naik, tapi malah dinina-bubukkan. Ya. Dengan pemberitaan, dengan ya sudahlah, yang penting kamu diam aja, yang penting kamu tak kasih. Gitu. Kan bukan begitu ya konsepnya. Kacau dah. Dangdut kali, terlena. Ya begitulah kalau semua sudah ndar gumbes itu ya gitu. Aduh, jadi gitulah. Semoga semua akan berubah. Jadi ya itu tadi, ketika pendidikan atau level pendidikan itu hanya sebatas formalitas, tapi secara mental, pola pikir nggak berubah, akhirnya gitu. Di level manapun Anda ya kerjanya formalitas itu. Yang penting ada absennya, yang penting ngisi ini itu udah mendapatkan haknya, gitu aja udah. Betul. Tidak ada nilai lebih yang bisa diberikan, benar nggak? Padahal syarat masuknya susah loh. Iya kan? Benar. Syarat masuknya susah, tapi begitu di dalam sepertinya ya mereka gitu aja. Ya perilakunya gitu, karena justru dia ini syarat masuknya susah. Kenapa mereka berebut? Karena mereka tahu bahwa kalau sudah di sana itu dengan sangat mudah dan enak bisa menikmati yang diharapkan. Iya, betul. Makanya mau diganti semua juga susah. Gimana mau tak ganti, gimana kalau diganti semua? Siapa ini? Ya maksudnya paling gampang ganti ini kan. Kalau ganti itu kan ya susah. Jadi semoga ini jadi catatan gitu Harusnya lah. Kita berharap seperti itulah. Kalau setidak-tidaknya kalau rakyat sudah mulai berpikir yang seperti itu, berharap nanti akhirnya produk yang keluar dari kita juga akan yang lebih baik. Betul. Jadi staf ahli nggak begitu pegang kunci gitu. Karena bagaimanapun mereka hanya tahu, pasti ada batasnya mereka tahu. Sisanya itu kan yang tahu kan prinsipalnya, maksudnya orangnya sendiri kan gitu. Yang saya dengar sekarang staf ahli justru yang hebat-hebat gitu, mengalahkan si beliaunya sendiri begitu. Padahal harusnya pemimpin di mana-mana itu kualitasnya harus lebih tinggi dari yang dipimpin. Secara kualitas ya, gitu. Ini ngomongnya berat ini. Aduh. Saya jadi kelihatan. Ngantuk. Enggak, maksudnya dari yang dijelaskan tadi banyak tentang hukum, tentang termasuk bagaimana formal dan non formalnya kita
menyikapi kehidupan itu kan. Jadi saya jadi semakin tahu bahwa banyak hal yang nggak tahu gitu. Bener. Tapi itu bukankah itu yang paling bagus dari manusia ya? Ya itu tadi kan saya Kita bilang. kita sadar kalau kita nggak banyak tahu. Itu sebagus-bagus manusia. Makanya akhirnya nggak gampang menyerah untuk belajar. Iya betul. Kalau orang merasa, wah aku udah tahu ini, wah gini aja ternyata, wah, nah itu akhirnya justru malas belajar, bener nggak? Betul. Saya tuh menikmati belajar. Termasuk ketika dianggap orang biasanya ya, karena kita kenal lama ya, Cak. Jadi Cak Lontong tahu lah gimana saya juga tahu gimana Cak Lontong. Tapi kalau orang-orang baru gitu, somehow dia itu mungkin terlahir dengan underestimating orang dulu, gitu kan? Ada yang begitu kan? Banyak. Begitu ketemu, gitu, dianggap semua orang tuh tidak ada yang selevel dia. Buat orang terintimidasi ya, buat saya nikmati. Gitu? Iya. Saya itu kalau diambil estimate sama orang itu malah menikmati itu. Saya menikmati. Menikmati dengan cara gimana maksudnya? Paling enggak gini, setidaknya lampu sorot itu tidak sedang menyorot ke saya. Paham maksudnya? Nah ini bagian lighting, berarti kan. Ketika kita tidak dianggap siapa-siapa, maka lampu sorot itu tidak akan menyorot ke kita kan? Ya. Sehingga apa? Kita bisa jadi diri kita sendiri, kita bisa mengembangkan diri, bisa apa tanpa orang tahu. Gitu. Jadi somehow kan orang suka curhatnya itu gitu. Dia tuh terlalu underestimate sama saya gitu. Tapi saran saya kepada siapapun yang ngomong sama saya bilang, itu kamu nikmatin, jangan malah bikin kamu down. Tapi rata-rata kan tidak ke kamu. Kalau orang umum kan seperti itu justru membuat dia down kan. Iya. Biasanya merasa atau malah tertekan, emosi, merasa nggak dianggap, akhirnya membalasnya dengan hal yang justru kontraproduktif gitu kan. Iya. Saya itu mungkin ajaran ibu saya atau dari kecil ya. Jadi saya itu udah terbiasa gitu ya di underestimate orang gitu. Tapi setiap ada yang underestimate, ini tidak sedang mengunggulkan. Saya cuman men-encourage gitu ya. Setiap saya di underestimate orang, setiap saya dimarahin gitu ya gara-gara orang underestimate saya, di saat itulah selalu ada prestasi. Coba, kebayang nggak? Merasa di-challenge berarti kan? Mungkin ya. Alam bawah sadar saya bilang makanya. ini seperti challenge. Tapi faktanya underestimate bener-bener nyata. Kalau sekarang kan orang kena mental lah, generasi sekarang kan mental breakdown. Kagak, jangan percaya sama yang seperti itu. Kamu ada kualitas kita itu bukan pada saat kita berdiri, tapi pada saat kita bangkit setelah kita jatuh. Tuh, dengerin tuh. Kalau cuma dari lahir bisa berdiri mah, wah itu. Iya, itu diajarin namanya. Tapi bagaimana ketika jatuh, kemudian berdiri tanpa ada, kalau di psikologi, psikologi lagi. Nah, ini psikologi ini menarik. Itu ada yang namanya adversity quotient, Kak. Adversity? EQ. Kan ada EQ ya, ada intellectual quotient, intelligence quotient, ada emotional quotient, spiritual, ini ada adversity quotient. Apa itu? Adversity quotient itu adalah daya tahan kita terhadap hal-hal yang membuat kita jatuh. Jadi kalau saya lebih suka bilang, ini versi awam ya, jangan psikolog jangan marah ya, ini versi awam. Jadi itu seperti ini loh, daya membal. Tahu maksudnya? Membal. Membal, apa ini? Mendal. Kalau orang Jawa bilang mendal. Jadi kalau kita kalau kita dipantulkan, kalau kita hempaskan bola basket dengan bola sepak takraw, itu kan beda. Bola basket ketika kita hempaskan ke tanah akan kembali ke kita, gitu kan? Maksudnya akan kembali. Kalau sepak takraw, dia akan jatuh. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan dua itu? Materialnya kan? Berarti dari bolanya kan? Bukan dari lantainya. Betul. Ngerti maksudnya? Tahu. Jadi lingkungan bisa sama, tapi ketika kita punya daya membal yang bagus, adversity quotient yang bagus, maka berapapun kita dihempaskan, kita akan kembali. Justru semakin kuat dihempaskan, semakin tinggi kembalinya. Betul, kan? bukan tentang lingkungan, sama. Lantainya sama, tapi bedanya satunya bisa mendal, kalau orang Jawa bilang bisa balik ya, bisa membal. Membal itu satunya tidak.
Dan itu nggak bisa kita salahkan lantainya. Lantai, tuh. Itu tentang materialnya gitu. Jadi Saya doakan kalian cuma jadi bola basket. Biar saya bisa pantul-pantulin. Dan gelindingin. jadi ya gitu. Jadi jangan salahkan lingkungan. Jadi kayak sekarang kan generasi sekarang kan apa dikit, aduh mental Iya, breakdown, aduh toksik banget. Hmm. Itu bukan tentang lingkungan, kecuali lingkungan itu menyakitimu secara fisik ya. Itu kecuali atau mental karena terlalu sadis, terlalu ini. Tapi kalau cuman bikin gak nyaman, saya selalu ingatkan ke semua. Bahkan saya belajar public speaking pun, kalau ngajar public speaking, itu kan ada kan orang yang pertama kali ngomong di depan umum, kemudian dia rambutnya beginilah. Ya. Kalau nggak gitu dia apa Punya ini bajunya kebiasaan diginikan. Kalau ditanya tanpa apa bilangnya? sadar. Enggak, aku tuh nyamannya begini Mbak. Saya selalu bilang apa? Jangan tertipu sama rasa nyaman. Tuh. Orang itu Comfort sering kali, zone. bener. Kita sering kali bangunnya telat, gara-gara keenakan tidur kan? Nah, dari kamu ini. Jadi kalau Ria itu ngomong besok jam 9 sudah di sini. Artinya? Artinya ya saya siap-siap mereka datang jam 11. Tapi somehow saya begitu juga. Iya kan? Jangan ketawa. Kamu ini yang diomongin kalian. Gitu. Pokoknya hati-hati dengan rasa nyaman. Bener, ya itu kayak ya kalau itu kata-kata bijak zaman dulu dari dulu yang disebut bahwa kalau kamu mau dunia itu lunak sama kamu harus keras pada diri kamu. Oh iya betul. Ya kan? Kalau Betul. kamu lunak pada diri kamu maka dunia akan keras pada kamu. Iya, Gitu. iya. Ya kan? Betul. Bagaimana ya, artinya itu tadi bukan masalah lingkungan. Lingkungan keras atau lunak itu tergantung bagaimana kita menempa diri kita kan begitu. Betul. Betul. Lingkungannya bisa sama, men. Iya. Hasilnya beda. Ini ngomong sama Dargomes apa gimana? Dargomes lah. Dargomes lagi sibuk sekarang ya. Iya. Kemarin saya ketemu banyak jadi pemateri. Wah, dia Luar biasa. kemana-mana cari materi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Tapi itu Hebat. bagus. Jebolan Bagus, Sabtu Gue semangat. Pahlawan jadi semua sepertinya. Wah, iya jadi ada yang jadi omongan. Jadi bahan ketawa. Oh. Kalau aku yang itu bagian jadi bahan ketahuan di mana-mana kerja diketawain orang. Iya, iya. Sedih aku. Ini hebat loh. Dapat uang dari ketawa loh. Ini Masya saya Allah. dicibir diketawain orang aja, alhamdulillah bisa bersyukur kan. Luar Berarti kan biasa. aku termasuk bola basket tadi. Terus pujian. Banyak Terlena. anak-anak sekarang betul jadi ini TikTok lah, joget-joget lah, lupa pelajaran, lupa apa gitu, hanya untuk validasi, untuk mendapatkan pujian. Sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, yang potensial menjatuhkan kita itu apa sih? Pujian atau cacian? Ya justru pujian. Pujian. Katak, tahu katak ya? Alah ngaca aja, ngaca. Kalau katak, ini ada cerita tuh ya. Katak dimasukkan ke dalam panci, oke? Pancinya itu sudah airnya itu sudah dipanasi dengan airnya belum dipanasi, tapi kataknya udah di dalam baru dipanasi. Lebih bahaya yang mana? Ayo, lebih bahaya yang mana menurut? Enggak Yang dong. mana? Ya yang udah panas duluan. Lebih bahaya itu. Enggak, lebih Sebenarnya bahaya yang kedua. Yang kedua, kenapa tau nggak? Yang pertama, kataknya begitu dimasukkan, dia sudah tahu kalau panas dia akan loncat. Kalau yang kedua, Menyelamatkan iya. diri kan. Kalau yang kedua dia nggak sadar bahwa dia sedang dipanasi di dalam itu. Nah, sama seperti rasa nyaman, pujian itu sama seperti katak di dalam itu tadi yang sedang dipanasi kan. Makanya kadang-kadang pujian itu nggak benar-benar mau memuji. Nah, udah kamu nanti tak celupin air mendidih kan. Ya, Bukan gitu maksudnya. biar kamu bisa menyelamatkan diri. Kalau bisa, dia nggak yakin loh. Dia menyelamatkan diri aja nggak yakin. Nggak ada semangat gitu, fighting spiritnya itu loh. Aduh. Ini jangan-jangan kalau ada kebakaran, enaknya keluar nggak ya?
sih Kayaknya gitu nih mikirnya. anget juga nih. Enak juga kayaknya. Bahaya. Makanya Berasa tinggal dikutub. harus bisa mengidentifikasi ini masalah atau bukan itu. Benar. Bisa sejak awal sudah bisa mengidentifikasi dengan benar, solusinya sejak awal dapat. Betul. Jangan ini masalah apa enggak sih tapi dinikmati terus tahu-tahu walah ternyata masalah telat. Ini pujian beneran atau pujian bohongan sih gitu. Itu kan, nah bisa kayak Cak Lontong ini tau nggak apa bedanya? Apa yang membuat seseorang tuh bisa jadi kayak Cak Lontong, bisa jadi kayak orang yang tidak dewasa? Apa bedanya? Ayo apa? Pengalaman hidup. Terus kemudian daya pikirnya itu tadi S1 bukan sekedar Nah itu tadi sertifikat makanya tadi. kalau saya ngomong bahwa pendidikan apapun itu ternyata yang membawa kita ke next level itu bukan selembar kertasnya itu, tapi Betul. bagaimana 3,5 proses tahunnya. pendidikan itu kita 3,5 jalani. tahunnya, betul. Pola pikir kita jadi berubah, bahkan mungkin itu nggak kita sadari ya kan. Betul. Screen time orang Indonesia itu termasuk yang tinggi ya. Betul. Tahu nggak maksudnya screen time? Screen itu layar, time itu waktu. Jadi Waktu layar. waktu berlayar bukan. Waktu kamu mentelengi layar itu loh, itu Iya. tinggi. Paham dong? Iya, Jadi, scroll. Jadi Yang kamu, dihabiskan di depan gadget. nah, Waktu yang dihabiskan di depan berarti gadget. hidupmu lebih banyak di dunia itu daripada di dunia nyatanya. Betul. Paham? Makanya saya tuh bikin aturan di rumah itu kalau sudah makan bareng, itu handphone harus ditaruh. Betul. Terus dijual. Enggak, karena buat piring harus ditaruh, kasih nasi. Aduh, iya, screen time kita tinggi. Dulu aku itu sampai anak itu sampai SMP itu nggak dibeliin handphone dulu. Kenapa? Nggak punya uang? Lebih ke itu sih, tapi Iya, tapi parenting kayak gini yang susah. Bener, zaman sekarang. nah, makanya dulu waktu anakku itu pakai handphone itu ketinggalan bukan di sekolah ya, ketinggalan di pagar sekolah, di luar sekolah. Itu aja nggak hilang karena nggak ada yang mau ambil handphonenya. Atau mungkin sudah nggak tahu kalau itu handphone kali ya. Kalau yang sekarang wah canggih-canggih gini, Iya. nggak ketinggalan aja dicomot orang. Berarti dulu masih jarang yang pakai handphone. Jarang banget. Orang kaya, tepuk Kayak tangan. orang. Bukan jarang, maksudnya handphonenya tuh jadul banget waktu itu. Zaman dulu aja dia udah handphonenya jadul. Jadi orang Begitu ditaruh di atas itu kenapa nggak diambil? Dikira batu bata. nggak ngira kalau itu handphone, makanya besoknya masih ada di tempatnya. Coba kalau handphonenya bagus, udah hilang, belum sampai Iya. rumah udah hilang. Ini sudah sampai rumah, sudah ganti hari, udah datang ke sekolah lagi masih ada. tapi konon memang benar susah ngelepas anak sekarang dengan handphone, tau nggak kenapa? Karena ulah kita sendiri. Bener. Begitu anak lahir, apa yang terjadi? Kita foto-foto pakai apa coba? Handphone. Ya udah, dari bayi aja dia udah ngeliat handphone. Terus kalau kita mau melakukan kegiatan apa biar anak tenang, anteng Dikasih handphone. dikasih handphone nonton kesukaan. Betul, saya punya buku judulnya Media Sosial versus Anak. Media sosial versus anak. Jadi di buku itu saya berikan gambaran gitu ya, bahwa sudah tidak boleh lagi harusnya orang tua itu minjemin handphone ke anak. Gitu maksudnya. Supaya anak nggak ribut, ya sudah pakai handphonenya mama, handphonenya, ya pokoknya itu. Pakai handphonenya mama, itu harusnya nggak boleh. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena ketika kita daftar IG atau kita daftar YouTube, itu pakai email kita kan? Usianya pakai usia siapa? Kita dong. Dan itu larinya kemana? Ke suggestion kan? Saran tayangan-tayangan kan? Ngerti maksudnya? Betul. Karena itu adalah umur saya, maka yang ditayangkan adalah yang sesuai dengan umur saya. Namanya juga tawaran. Kalau nggak mau ya udah, kalau mau ya monggo. Itu kayak saya pertama kali daftar TikTok, sekarang udah ini lagi ya. Saya awal daftar TikTok, nggak saya isi, Cak.
referensi itu loh, musik, film, apa-apa. Yang muncul, wah semua, mulai dari wajan sampai dengan tontonan LGBT, kan karena dari luar ya, itu muncul semua di layar saya. Kan sesuai dengan preferensi usia saya. Can you imagine kalau anak yang pegang handphone orang tuanya tanpa diawasi lagi. Bukan hanya tanpa diawasi, itu kan pasti supaya dia diem kan. Iya. Nah, tiba-tiba begitu buka kan preferensi usianya sesuai dengan kita. Makanya di buku saya tidak sarankan anak pakai handphone orang tua. Walaupun ini kan cuman ini aja, enggak. Anak itu apapun yang dia tonton akan melekat lebih lama daripada orang tua. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya pembanding, dia tidak punya kerangka referensi. Ngerti maksudnya? Yeah. Jadi misalnya tuh ngelihat di layar gitu, ada orang misalnya noyor temannya. Ya itu itu yang masuk dalam otak. Oh seru juga ya. Oh diketawain. Oh ini gitu. Padahal itu salah. Kenapa kita tahu itu salah? Karena kita sudah punya referensi bahwa itu salah gitu. Anak kan nggak punya. Dan itu mungkin yang menjadi alasan kenapa sekarang tindak pidana anak itu hampir sama kayak tindak pidana orang dewasa. Lebih tinggi malah aneh-aneh. Terakhir naudzubillah min dzalik ya, sebel saya ini, yang anak kecil dibully, dikasih pertalite kemudian dibakar, meninggal anaknya. Bener. Jadi nggak masuk akal, mungkin gara-gara tontonan, mungkin. Kita nggak bisa jadi dan sangat mungkin karena mungkin kalau yang ngajari ya nggak mungkin lah dia dapat pelajaran seperti itu kan, betul. Pasti dari hal di luar. Betul, termasuk semoga ini nyampe ya Cak. Sepertinya sudah waktunya kita itu reformulasi lagi, memformulasi ulang tentang usia anak. Dalam hal apanya nih? Pidana. Selama ini kan anak itu adalah yang berusia 17 tahun. Tapi kita lihat sekarang anak umur 15 tahun apa kejahatannya? Sudah sama kan? Sama usia dewasa. Padahal tahu nggak artinya? Anak sebelum 17 tahun itu adalah masuk kategori anak yang dilindungi oleh negara. Sehingga apapun yang dia lakukan itu jatuhnya bukan kejahatan, tapi kenakalan. Tapi kalau sudah bakar temannya udah bukan nakal lagi dong. Iya kan? Memang itu acuan 17 itu dari pidana itu dari zaman bukan dari UNICEF. Oh, UNICEF. Iya, dari WHO. Sekarang akhirnya diformulasi ulang tentang usia. Parahnya adalah usia 50 tahun itu masuk usia dewasa, bukan tua. 50, 60. Jadi remaja mungkin ya. Berarti aku masih remaja. Jadi UNICEF. Iya, WHO ya. WHO ya. Pokoknya PBB lah, organnya PBB. Ya, pokoknya bukan WBO sama WBC aja. Kalau itu tinju. Iya, benar memang. Mungkin udah waktunya reformulasi ulang. Karena yang bukan mendewasakan ya, membuat cepat dianggap dewasa itu kan sudah beda lagi. Era saya, era bapak saya, sekarang anak saya, mungkin di usia di bawahnya lagi. Betul. Yang membuat mereka cepat menjadi dewasa itu kan lebih banyak lagi. Membuat anak matang jadi dewasa itu lebih cepat. Betul, media sosial terutama. Karena sifatnya kan borderless ya. Nggak ada batas. Kita bisa lihat tontonan yang mampir di tempat saya itu adalah ini loh, selebgram dari India, dari Australia, sudah begitu. Jadi kebayang nggak? Ke mereka kan juga akan begitu. Pasti. Makanya sering nontonnya yang ini perindapan. Betul. Yang makanan borok, yuk kadang-kadang gitu. Itu buat kita jorok ya. Buat mereka enggak. Karena iya kan, makanya saya tuh buat ini aku juga penasaran, rasanya gimana gitu loh. Buat mereka tuh kan, karena kalau nggak salah saya pernah dengar, mereka tuh masih menyatu dengan alam gitu konsepnya. Jadi sebisa mungkin nggak pakai pembatai penghubung antara alat-alat gitu. Tangan bisa ini. Menyatu dengan alam semuanya ya. I mean it, semuanya. Termasuk kotoran temennya, aduh. Untung saya belum pernah loh ke sana. Udah aku juga belum pernah, dan juga nggak pengen juga gitu. Lihat di itu ya. Makanya saya justru pengen melihat sesuatu itu kalau nungguin ya.
dia yang nunggu malah. Penasaran memang. Ya kalau ngelihat sesuatu enak-enaknya kan jadi pengen. Tapi kalau sesuatu yang wah ini kayaknya nggak enak, jadi nggak pengen. Iya, bagus. Tontonan untuk diet ya. Ya karena iya bener. Jadi kadang-kadang waktu mau makan inget itu jadi Enggak lah, harusnya berhenti lah. Loh karena kita harus realistis. Ini kan bukan itu kan, sajar. Beruntung di Indonesia. Malah ternyata dia beli makan di warung ya, mboknya ngasihnya begini. Oh. Lucu itu. Oke, Dokter Ninda, waduh luar biasa. Terima kasih banyak. Ilmunya banyak banget ya nggak? Kalian duduk gini aja nggak terasa kan? Semakin pinter kan? Walaupun ya nggak tahu juga itu bermanfaat nggak buat kalian, tapi setidaknya itu sudah menambah ilmu. Apalagi bagi penonton Toko Kelontong ini saya yakin bisa mencerna apa yang disampaikan. Sepertinya sederhana tapi berharap ini maknanya luar biasa, memberikan impact yang maksimal ya kan. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat siapapun yang nonton, dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ada saran, ada usul apapun itu silahkan ditulis di dalam hati masing-masing. Ya setelah dipikirkan, masukkan hati dulu, difilter, kalau memang itu layak untuk ditanyakan, ditulis di komen silahkan. Kalau nggak layak ya nggak usah. Tulislah yang sekiranya dibaca oleh orang lain itu sesuatu yang layak untuk dibaca. Jangan asal nulis, asal ngomong kayak saya ini. Kirain terakhirnya ada ininya loh, ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu tadi kita kembalikan pada masing-masing. Sesuatu hal yang baik kalau disikapi dengan buruk jadi buruk. Betul. Sesuatu hal yang negatif kalau kita menyikapi dengan positif, jadi impact-nya energinya jadi positif juga. Betul. Makanya berikanlah sesuatu yang energi positif supaya yang kembali ke kita itu minim juga positif. Kalau kita memberikan senyum kepada orang lain, minim senyum juga yang kembali ke kita. Ya. Syukur-syukur bisa lebih, senyum sambil ngasih. Ya kan? Sudah senyum, ada rezeki. Gitu. Tapi tangan kiri nggak boleh tahu. Tangan nih, ingat kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu sebenarnya. Tapi orang di kiri boleh lah tahu. Boleh tahu biar ikut memberi. Karena takutnya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tahu, diambil lagi. Ya kan? Nggak ikhlas. Aduh. Ya kita nggak jadi dapet. Tapi kalau kita ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, sebelah kiri kita tahu, ikut ngasih, gitu ya kan? Ya benar. Tuh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada yang salah-salah ya monggo dianggap benar lah ya. Kita kan cuma mohon. Sekali lagi mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Ketemu lagi di Toko Kelontong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.